قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Di video sebelumnya yang kita bahas, Bahar Smith mengatakan muak melihat kondisi negara ini. Muak melihat para pejabat yang ada di negeri ini. Dan kita sudah memberikan komentar, kalau memang Bahar Smith ini muak melihat kondisi negeri ini, ya silahkan pergi ke Yaman. Ya. Lagian kan kontribusi Bahar Smith untuk negara ini kan nggak ada. Yang ada malah ngerusak. Jadi penceramah, tapi ngawur. Baca Al-Fatihah nggak bener. Baca kitab ngawur. Masa iya baca tulisan Arab dari kiri ke kanan? Itu kan ngawur. Kalau ceramah yang disampaikan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dongeng nggak jelas. Ya, cerita-cerita walinya dari Ba'alawi. Tujuannya jelas untuk jualan nasab, demi nasib. Jadi jelas Bahar Smith nggak memiliki kontribusi apa-apa terhadap negara ini. Kalau memang muak tinggal di Indonesia, muak melihat negeri ini, melihat para pejabat, ya sudah, pergi ke Yaman. Yang selama ini kalian puja-puja. Ya. Katanya Yaman, Tarim, negeri impian orang soleh. Isinya wali semua. Tarim, surganya dunia. Berdoa di dalam WC pun di sana dikabulkan. Kan enak kalau tinggal di Tarim, di negeri yang seperti itu. Katanya di Tarim itu kan gampang jadi wali. Ya nggak usah belajar. Ya, di sana nggak usah belajar. Cukup lihat jalan-jalan, tembok-tembok yang ada di Tarim. Sudah jadi wali. Ya, sekali lagi, kalau memang muak tinggal di negeri ini, tinggallah di Yaman. Negeri yang kalian puja-puja, yang kalian bangga-banggakan. Kan enak di sana, jadi wali, masuk surga. Iya kan? Kalau memang itu nggak dusta. Tapi karena dusta, maka yang memuja-muja Tarim, yang mengunggul-ngunggulkan Tarim, yang menyebutkan keutamaan-keutamaan Tarim, orangnya pun nggak mau tinggal di Tarim. Itu menunjukkan bahwa apa yang dia ucapkan itu kedustaan yang besar. Bohong. Mereka itu penipu. Ya. Dan lagi-lagi, ya, Bahar Smith buat ulah kaum muslimin. Kalau di video sebelumnya, katanya muak melihat negeri ini. Tapi disuruh ke Yaman, nggak mau. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden, dihina pula oleh Bahar Smith. Katanya Prabowo itu pengkhianat. Pengkhianat apa? Emang ada perjanjian apa antara Bahar Smith dengan Prabowo? Ini orang udah nggak ada kontribusinya untuk negara. Yang ada malah ngerusak. Menghina presiden lagi. Ya Allah. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya punya video dari Bahar Smith yang menyebut Pak Prabowo sebagai pengkhianat katanya. Bayangkan Pak Prabowo disebut sebagai pengkhianat. Lah pertanyaannya, ente punya perjanjian apa dengan Pak Prabowo sehingga mungkin ente merasa dihianati, lalu ente menjuluki Pak Prabowo sebagai seorang pengkhianat? Memang teman-teman ya, sungguh-sungguh sangat aneh ya orang-orang ini yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, khususnya yang saya sebutkan Pak Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith. Bagaimana sikapnya terhadap para pemimpin ya? Mungkin hampir setiap pemimpin itu tidak pernah lepas dari caci makian mereka. Ya kalau hanya sekedar kritikan dengan cara yang beradab, sopan santun, teman-teman nggak ada masalah. Tapi kalau sudah hujatan, caci maki, teman-teman kata-kata sindiran, lebih-lebih kata-kata binatang misalkan, itu bukan kritikan lagi. Tapi itu murni unek-unek yang kalian keluarkan dengan dasar kebencian. Seorang mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Makanya kan aku bilang gitu, anak paling kecil dikhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena punya iman. Kalau dia udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus kita masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman itu tidak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali. Pada lewat situ kita jatuh terus. Iya kan? Makanya anak tahu. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kali. Jadi paham maksudnya? NK
telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau gimana pendapat tadi? Kalau ini tanya pendapatan, tanya pendapatan pribadiana, tanya pendapat pribadiana. Prabowo dulu khianati ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Ada urusan bagi saya, bagi yang lain tidak apa. Dia presiden karena telah disahkan apa lagi? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, kita turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana? Mau nggak mau harus terima. Tapi tetap bagi Bahar Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan yang menyesalkan rakyat, akan apa lagi Prabowo yang pernah mengkhianati Pak Ulama? Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar Smith tidak ada urusan. Maka Bahar Smith telah misalkan, oke, sah, jadi presiden. Presiden yang 01, presiden yang 03. Tapi bagi Bahar Smith tetap dia seorang penjahat. Bagi Bahar Smith, gak perlu diikuti. Bagi Bahar Smith. Anda udah pernah kan? Asli bawa hadis Rasulullah. Wahyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila fujur, fa innal fujura yahdi ila nar. Awas jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan itu kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan. Kerusakan bisa membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sebelumnya kita mengalah. Tetap introspeksi diri. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita, loh, tidak rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Nah, sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas kurang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia, mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar. Les di mana-mana, gaji di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Lah itu ente tahu ya, gambaran seorang pemimpin merupakan gambaran dari rakyatnya sendiri. Kenapa? Yang memilih pemimpin ya seperti sistem di negeri kita ini adalah rakyat. Kok justru ente malah ya protes, mencaci maki, menyebut Pak Prabowo sebagai seorang pengkhianat. Pengkhianat dari mana? Ya, beliau belum memimpin tapi ente sudah menuduh beliau sebagai seorang pengkhianat. Nah, kaum muslimin, kemarin katanya muak melihat para pemimpin di negeri ini. Muak melihat kondisi negara ini. Tapi disuruh pulang ke Yaman, nggak mau. Terus maunya apa? Ditambah sekarang menyebut Pak Prabowo sebagai pengkhianat. Ya betul kata pemilik channel Nasirus Sunnah. Ini video dari channel Nasirus Sunnah kaum muslimin ya. Betul, Pak Prabowo kan belum memimpin. Baru berapa hari dilantik. Kok sudah disebut pengkhianat sama Bahar Smith? Emang Bahar Smith punya perjanjian apa sama Pak Prabowo? Kok bisa menyebut Pak Prabowo pengkhianat? Yang seperti ini nggak bisa dibiarkan kaum muslimin. Jiwa-jiwa khawarij, pemahaman-pemahaman khawarij, akidah-akidah khawarij ada di orang-orang seperti Bahar Smith ini kaum muslimin. Ya, mencaci maki pemerintah di mimbar-mimbar. Itu akidah khawarij yang seperti itu kaum muslimin. Orang-orang khawarij seperti itu. Mengajarkan bughot kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Mencaci maki pemerintah di hadapan umum. Di mimbar-mimbar mereka mencaci maki pemerintah. Kalau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah nggak seperti itu kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengkritik pemerintah, menasehati pemerintah, ada cara tersendiri kaum muslimin. Dengan cara yang baik, bukan dengan mencaci maki di mimbar-mimbar. Terlebih, kemudian videonya tersebar kemana-mana. Coba kaum muslimin. Ya, ini berbahaya pemahaman yang seperti ini kaum muslimin. Kalau kami yakin kaum muslimin, Bahar Smith nggak punya perjanjian apa-apa sama Pak Prabowo. Dia tim ses bukan. Ya, ulama penasehat kepresidenan bukan. Ulama penasehat para pejabat bukan. Kok bisa-bisanya Pak Prabowo Subianto yang baru dilantik beberapa hari disebut oleh Bahar Smith sebagai pengkhianat? Ini bibit-bibit khawarij kaum muslimin. Bibit-bibit khawarij. Orang yang suka mencaci maki pemerintah di mimbar-mimbar itu adalah orang khawarij. Sementara Nabi Muhammad SAW mengajarkan barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan sesuatu hal,
maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Tapi jika tidak diterima, maka engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Dia sudah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau para ulama terdahulu kaum muslimin, mereka tidak mencaci maki pemerintah di mimbar-mimbar majelis taklim mereka. Enggak. Karena itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Mencaci maki pemerintah nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kalau kita melihat para asatid salafi kaum muslimin, coba cari satu saja video mereka yang mencaci maki pemerintah, mengkritik pemerintah terang-terangan. Nggak ada kaum muslimin. Karena mereka faham manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, seandainya aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa. Karena kalau doa tersebut dikabulkan, kemudian memiliki seorang pemimpin, seorang penguasa yang soleh, maka kemaslahatan untuk seluruh rakyatnya, untuk satu negara kaum muslimin. Tapi kalau caci maki seperti Bahar Smith, orang baru dilantik beberapa hari, belum lagi bekerja, sudah disebut pengkhianat sama Bahar Smith. Bagaimana nanti ketika ada kebijakan-kebijakan dari Prabowo yang tidak sejalan dengan pemikiran Bahar Smith? Ya, maka akan dicaci maki habis-habisan. Ya, dan orang seperti ini berbahaya kaum muslimin. Memang negeri ini negeri demokrasi. Ya, boleh mengkritik pemerintah, tapi kritikan itu kritikan yang lembut, tidak boleh kritikan-kritikan dengan caci maki. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan yang seperti itu kaum muslimin. Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mengakui bahwa setiap orang itu tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan. Dan boleh mengkritik tapi tidak dengan caci maki. Kalau sudah seperti Bahar itu, caci maki, sampai menyebut pengkhianat. Ya, belum lagi ini kalau sampai seperti ucapan-ucapan Bahar yang di video-video yang lain, ini lebih parah lagi kaum muslimin. Ya, mengatakan anjing, mengatakan biadab, mengatakan brengsek, dan lain sebagainya. Ini gimana kalau sampai Pak Presiden dicaci maki seperti itu sama Bahar Smith? Parah ini Bahar Smith ya. Wong Pak Prabowo sudah jelas-jelas menjelaskan. Boleh mengkritik tapi jangan caci maki. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Tuh kaum muslimin, memang negeri kita ini negeri demokrasi yang memperbolehkan rakyatnya mengkritik pemerintah, tapi kritik dengan baik, koreksi dengan baik, bukan dengan caci maki. Ya kalau dengan caci maki jelaslah itu bukan perkara yang baik. Negara kita tidak membolehkan. Memang kritikan yang secara terang-terangan untuk pemerintah, kalau menurut manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu dilarang. Tapi negeri kita demokrasi, negeri ini membolehkan. Tapi dengan cara yang baik, nggak boleh dengan caci maki. Ya, kalau sudah dengan caci maki ini dalam aturan demokrasi saja sudah jelas salah, apalagi dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada gunanya si Bahar ini kaum muslimin, nggak ada gunanya. Ya, sudah ngomong muak melihat kondisi negeri ini.
masih tinggal juga di negeri ini. Presidennya disebut pengkhianat pula, padahal baru dilantik. Astaghfirullahaladzim, Bahar. Parah ya. Dan yang seperti ini, ya seperti Bahar ini, kok masih ada mukibin yang mau jadi jamaahnya? Ya Allah, otaknya kemana ya Allah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.